Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian perkara-perkara yang cukup mendasar dalam agama kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang sahih terhadap agama yang mulia ini, yang menjadikan bekal bagi kita untuk bisa meniti jalan Allah dengan istiqamah hingga kita berakhir dengan husnul khatimah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebuah permasalahan. Untuk apa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Allah di dalam ayatnya yang mulia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya manusia diciptakan Allah SWT dalam rangka mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dalam makna mereka mentauhidkan Allah. Beribadah bukan semata-mata mereka telah beribadah kepada Allah, akan tapi beribadah dalam untuk memberikan semua ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Karena di antara para hamba ada yang mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka belum menjadikan semua ibadah dia untuk Allah SWT. Sebagian mereka masih menjadikan ibadah mereka untuk makhluk, apakah itu malaikat, apakah itu jin, apakah itu kuburan, apakah itu kepada para arwah dan semisalnya. Maka yang Allah kendaki dengan ayatnya yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dijelaskan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ini liwahiduni, dalam rangka agar mereka ini mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menjawab sebuah pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah? Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada kita semuanya? Maka telah kita jawab bahwa penciptaan kita semuanya oleh Allah SWT dalam rangka beribadah kepada Allah adalah merupakan hikmah di antara hikmah-hikmah Allah SWT, yang Allah tidak akan mungkin berbuat kecuali dengan hikmah yang jelas, dengan tujuan yang jelas. Tidak jelasnya tujuan penciptaan manusia tentunya bertentangan dengan sifat Allah SWT yang Allah bernama Al-Hakim, Dzul Hikmah Al-Balighah, yang memiliki hikmah yang sangat sempurna. Maka Allah SWT mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang mereka seakan tidak faham tentang tujuan kehidupan mereka. Am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa aku ciptakan kalian dalam keadaan sia-sia? Am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, dan Anda tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah apa yang Allah sampaikan pada manusia, khususnya mereka yang menyangka kehidupan mereka tanpa tujuan. Dan Allah telah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaan selalu mengusik manusia, apakah Allah membutuhkan kita? Apakah Allah membutuhkan manusia ketika Allah menciptakan manusia agar manusia beribadah kepada Allah SWT? Maka telah kita jawab pertanyaan ini pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan apapun dari kalangan para makhluk. Akan tapi justru kita yang sangat bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertanyaan berikutnya, kalau begitu kenapa apabila Allah Subhanahu wa taala
menciptakan kita, dan Allah menginginkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah tidak membutuhkan kita sama sekali. Maka jawabannya adalah yang pertama, bahwasanya beribadah kepada Allah atau penghambaan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan haknya Allah SWT bagi para makhluk tersebut. Bukankah setiap kita memahami bahwa apabila ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka di antara yang menunjukkan adab dan menunjukkan kebaikan orang tersebut, dia membalas kebaikan orang dengan yang semisal atau bahkan lebih baik. Itu di antara para makhluk, di antara para manusia. Dan semakin orang itu berbuat baik pada kita yang lebih banyak, tentu kita berusaha untuk membalas kebaikan-kebaikan dia tersebut. Lalu bagaimana seandainya kita telah diajarkan dan telah difahamkan bahwa tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan dalam kehidupan kita kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang mulia, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan, nikmat yang zahir atau nikmat yang batin, kecuali semua nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani memberikan jawaban apabila ada yang bertanya, siapa yang memberikan Anda mata? Atau pemberian siapakah mata Anda yang sehat tersebut? Pemberian siapakah jantung yang sehat tersebut? Pemberian siapakah paru-paru Anda yang sehat tersebut? Dan semua yang kita rasakan, dari semua nikmat yang telah kita rasakan, yang kita diberikan mata yang sehat, Allah berikan cahaya, yang kita diberikan lisan, kita bisa berbicara, Allah berikan kepada kita telinga dan ada suara-suara yang bisa kita dengarkan, dan Allah berikan segala-galanya tentang berkaitan kehidupan kita. Maka semua nikmat yang kita rasakan ini, kata Allah SWT, Allah ingatkan, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Tidak ada satu jenis nikmat pun yang kita rasakan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, apabila telah kita ketahui dan kita fahami bahwasanya setiap nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nikmat itu menuntut kita mensyukuri nikmat, dan tidak ada wujud syukur kita kepada sang pemberi nikmat kecuali dalam bentuk ubudiyah kita kepada Allah SWT. Apalagi nikmat yang kita rasakan, dipastikan apabila kita mau menghitung nikmat-nikmat tersebut, sungguh kita tidak akan mampu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya Anda berusaha untuk mengkalkulasi, menghitung segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, Anda pasti tidak akan mungkin mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita mengetahui bahwasanya semua nikmat yang kita rasakan datang dari Allah SWT, dan kewajiban kita mensyukuri nikmat tersebut, maka sungguh dengan demikian kita telah mengetahui bahwa ubudiyah kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, yang telah melimpahkan seluruh nikmat kepada kita semuanya. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau bertanya pada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah?" Wahai Mu'adz, tahukah Anda apakah itu haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba, dan apakah haknya hamba yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Mu'adz, "Allah wa rasuluhu a'lam."
Allah dan Rasul yang lebih tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah ajarkan pada Mu'adz, haqqullahi 'alal ibad aya'buduhu wa la yusriku bi syai'an. Haknya Allah bagi para hamba adalah di mana hamba ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ini hakut tauhid, hak untuk Allah ditauhidkan dalam ubudiyah, di mana semua ibadah dia persembahkan kepada Allah tanpa dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Para pemirsa yang rahmati Allah Azza wa Jalla, demikianlah apa yang dikatakan Nabi kepada Mu'adz, diajarkan beliau kepada Mu'adz, dan dengan demikian kita mengetahui bahwasanya ibadah hamba kepada Allah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah yang telah melengkapi dan memberikan semua nikmat kepada para hamba, dan tidak ada selain Allah yang memberikan nikmat kepada para hamba, sehingga hak Allah adalah diibadahi oleh para hamba. Haknya Allah SWT adalah para hamba mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dia hanya peruntukkan untuk Allah dan bukan untuk selain Allah SWT. Ibadah yang dia hanya tauhidkan kepada Allah, tidak dia sekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa kita mesti beribadah kepada Allah SWT? Karena sungguhnya ubudiyah kita kepada Allah merupakan kebutuhan mendasar bagi kebaikan kita. Ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kebaikan yang mendasar bagi kebaikan kita. Bukankah semua manusia ketika ditanya apa yang dia inginkan dengan semua kehidupan yang dia tempuh tersebut, maka mereka dengan segala jalan hidup yang mereka lalui akan memiliki satu jawaban yang sepakat bahwa mereka menginginkan sebuah kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Mereka menginginkan sebuah kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Dan apabila ditanya, apa itu kebahagiaan yang mereka cari-cari? Maka sebagaimana diajarkan oleh para ulama kita, dan merupakan kesepakatan perasaan yang pasti kita sepakat tidak menyelisihinya, bahwa kebahagiaan adalah itmi'nanul qalbi wangsyirahu sadri. Kebahagiaan adalah orang yang apabila hatinya itu dia tenang dan dada dia lapang. Tenangnya hati dan lapangnya dada, itulah kebahagiaan. Ini yang dicari oleh siapapun dari kalangan manusia ini. Tidak ada yang berselisih di antara manusia yang ada berkaitan kalimat bahwa dia mencari kebahagiaan. Ketahuilah para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan letaknya di hati kita, bukan di mata kita dan bukan di telinga kita, bukan di perut kita, tapi kebahagiaan letaknya di hati kita. Walaupun kita tidak mengingkari bahwasanya terpenuhnya kebutuhan mata, terpenuhnya kebutuhan perut, terpenuhnya kebutuhan hidup dia secara umum, ini semuanya merupakan faktor-faktor yang akan memberi atau yang akan melengkapi kebahagiaan dia. Akan tapi bukan faktor utama. Akan tapi bukan faktor utama. Orang walaupun hartanya melimpah, akan tapi kalau hatinya galau, gelisah, gundah, dada dia sesak sempit, tentu tidak ada orang mengatakan sufulan bahagia. Tidak ada. Walaupun jabatan dia sangat tinggi, di mana-mana dia dihormati orang, akan tapi kalau hati dia selalu gelisah, gundah, resah, sempit dada, tidak ada orang mengatakan dia bahagia. Akan tapi orang akan mengatakan
kepada orang yang mereka hatinya betul-betul tenang, dadanya betul-betul lapang, walaupun dia sedang tinggal di sebuah gubuk yang reot, yang sempit, orang akan mengatakan, subhanallah, masya Allah, Anda sedang merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Pasti demikian orang akan mengatakan. Oleh karena itulah, kita tidak mengatakan kita tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan pemenuhan kebutuhan mata, telinga, dan seterusnya. Akan tapi itu semuanya merupakan faktor pelengkap. Tapi faktor utamanya adalah bahwa tenangnya hati dan lapangnya dada itulah yang merupakan kebahagiaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, orang tidak akan pernah mendapatkan yang satu ini dengan hakiki di dunia sampai di akhiratnya, kecuali apabila dia mewujudkan ubudiyah yang khalisah, dia mewujudkan penghambaan yang murni hanya kepada Allah SWT. Manusia ini, renungkan, hanya ada dua. Imma dia menghamba kepada Allah SWT, atau dia menghamba kepada selain Allah SWT. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, harabu min riqil ladzi khuliqullah fabulu firriqin nafsi wal hawa. Harabu min riqil ladzi khuliqullah, mereka lari dari menghamba kepada zat yang fitrah dia diciptakan Allah untuk menghamba kepada Allah SWT. Yang fitrahnya kehidupan dia diciptakan untuk menghamba kepada Allah SWT. Akan tapi karena fitrahnya manusia menghamba, ketika mereka lari menghamba dari Allah SWT, fabulu firikin nafsi wa syaitan, atau firikin syaitan wal hawa, maka mereka pun terperangkap dalam penghambaan kepada syaitan wal hawa, syaitan dan hawa nafsu. Dan Rasulullah SAW katakan, mana saja orang yang mereka lari dari menghamba kepada Allah, lalu dia menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka, celaka dan celaka hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya pakan-pakan yang bagus. Ini sekedar sampel menghamba kepada selain Allah SWT. Kapan saja manusia mereka tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan terjerumus dan akan mendapatkan kesengsaraan, kebinasaan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan, ketidaktentraman, karena fitrah manusia dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah ayatnya yang mulia, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa mereka beramal saleh, baik itu dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia mukmin, falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka dia akan merasakan, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Apa itu al-hayatu thayyibah? Para ulama kita mengatakan al-hayatu sa'adah. Al-hayatu thayyibah itu kehidupan yang bahagia. Apa itu kehidupan yang bahagia? Seperti tadi, itmi'nanul qalbi wangshirahu sadri, dia akan mengalami ketenangan hati dan kelapangan dada. Ini hadiah Allah bagi orang yang mereka hanya menghamba kepada Allah dengan mewujudkan amal saleh, ditegakkan di atas iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, maka perhatikanlah, manusia tidak akan berbahagia kecuali dengan iman dan amal saleh, yakni ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dan kita mendengar, kita menyaksikan kehidupan yang nyata dalam kehidupan kita ini. Berapa banyak manusia yang mereka bergelimang dengan harta, kekuasaan, ketenaran, kecantikan, akan tapi kebahagiaan bagikan fata morgana yang dia sangka dari kejauhan akan menjanjikan kebahagiaan, akan tapi begitu dia kejar sampai tempatnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kita mendengar kehidupan para artis,
para pejabat, orang kaya yang bergelimang dengan harta. Berapa banyak mereka yang betul-betul sengsara hidupnya bersama dengan kehidupan dunia yang glamor tersebut. Kita ambil contoh di antaranya masyarakat barat yang pendapatannya sangat banyak, yang mereka fasilitasnya sangat lengkap. Dia apapun yang dia inginkan bisa keturutan. Tapi lihat catatan para psikiater, catatan para psikolog tentang masyarakat mereka bersama dengan glamornya dunia dan bebasnya kehidupan mereka. Mereka ibaratnya ingin bebas sebebas-bebasnya. Maka lihat penyakit apa yang menimpa mereka. Penyakit kegunduhan jiwa. Banyaknya kasus bunuh diri. Banyaknya ini kasus kriminalitas. Banyaknya penyimpangan seksual. Sehingga mereka terjun dalam narkoba, miras dan semisalnya, hiburan malam, dunia hiburan. Ini semuanya sungguhnya mereka sedang gersang kehidupan mereka, sehingga mencari kiranya di sana akan dia dapatkan kebahagiaan. Dikira di tempat pelacuran akan bahagia, di narkoba akan bahagia, di tempat hiburan akan bahagia. Ternyata semuanya tidak pernah mewariskan kebahagiaan pula. Karena kebahagiaan bukan di situ tempatnya. Akan tapi lihat para ulama, orang saleh yang memenuhi hatinya dengan iman dan amal saleh yang dia wujudkan. Katakanlah berkata seorang ulama kita, apa katanya? Kharaju minad dunya, masakin ahlu dunya. Sangat kasihan penduduk dunia katanya. Kharaju minad dunya walam yadhuqu atyaba ma fiha wa ahla. Sangat kasihan para penghuni dunia ini, orang hidup di dunia sekarang ini. Mereka ini meninggalkan dunia dalam keadaan belum pernah merasakan sesuatu yang paling indah dan paling lezat, paling manis. Padahal kita semuanya hidup mencari yang satu ini. Serba lezat, serba indah, serba manis. Ketika ditanyakan apa itu? Ma'rifatullah wa mahabbatullah. Dan kalimat yang similar dengan itu. Yaitu kecintaan kepada Allah, mengenalnya hati kepada Allah SWT. Hanya orang yang seperti ini yang mereka betul-betul merasakan kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Sehingga berkata seorang ulama, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna bisuyuf." Seandainya para raja dan anak-anak raja mereka mengetahui apa yang kita rasakan dalam diri kita ini, dalam hati kita ini kebahagiaan, ketenangan, niscaya mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Sehingga Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika beliau dalam keadaan di penjara, diusir, ditangkap, diancam bunuh, maka beliau mengatakan, apa katanya? Yang kurang lebih perkataan beliau, ma yaf'aluna a'dai. Apa yang akan diinginkan oleh para musuhku kepadaku? Inna jannati fi sadri. Sesungguhnya surgaku ada di dadaku. Ini kemana saja beliau pun pergi akan mengikuti beliau. Inna jannati fi sadri. In qataluni faqatli syahadah. Wa in habasuni fahabsi khulwah. Wa in taraduni fatardini siyahah. Seandainya mereka membunuhku, niscaya dalam keterbunuhanku merupakan syahadah. Merupakan syahid. Dan ini merupakan impian setiap muslim untuk mendapatkan pahala syahid. Seandainya mereka mengusirku dalam keterusanku merupakan siyahah. Merupakan pelesiran, wisata. Dan seandainya mereka menangkapku, lalu memenjarakanku, maka dalam keterpenjaraanku merupakan khulwah. Bersendirinya aku dengan sang kekasih yaitu Allah SWT. Alangkah luar biasa kehidupan para salaf. Alangkah luar biasa kehidupan orang mereka beriman dan beramal saleh. Dan kita bisa memiliki perbandingan dengan orang mereka glamor dengan kehidupan dunia dan isinya. Maka sungguh, para pemirsa yang rahmati Allah SWT, tidak akan kita merasakan kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat kita kecuali apabila kita beribadah kepada Allah SWT. Dan itulah jawaban kedua kenapa kita beribadah kepada Allah SWT. Setelah kita mengetahui bahwasanya ibadah merupakan hak Allah SWT, maka sungguh bahwasanya kita tidak akan mungkin mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki dengan apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini kecuali apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.